Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Fitria. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai buku The Black Swan lagi. Dan kali ini saya akan membahas bagian bab 2 dan bab 3. Seperti biasa, saat saya membaca buku, saya langsung menandai poin-poin yang penting bagi saya. Nah, di bab 2 ini yang berjudul Black Swan bagi Yevgenia. Di bab ini menceritakan tentang seorang novelis yang tidak dikenal bernama Yevgenia Nikolaevna Krasnova. Karyanya yang berjudul A Story of Resurrection dianggap tidak lazim dan berkali-kali ditolak oleh penerbit. Yevgenia adalah contoh nyata penulis fiksi yang berjuang keras. Banyak penerbit bahkan memprediksi penjualan bukunya akan sangat kecil. Karena frustasi, Yevgenia akhirnya mengunggah seluruh naskahnya di internet. Di sana, ia menemukan sekelompok pembaca, termasuk pemilik penerbit kecil, yang mengenakan kacamata berbingkai merah jambu dan berbicara dalam bahasa Rusia. Ia menawarkan diri menerbitkan naskah Yevgenia dan setuju dengan persyaratan untuk tidak menyunting naskah tersebut. Peristiwa tak terduga pun terjadi tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Buku Yevgenia meledak dan menjadi bestseller besar-besaran. Nah, inilah Black Swan-nya. Para penerbit gagal memprediksi peristiwa yang sangat langka, namun memiliki dampak yang sangat besar, yaitu kesuksesan luar biasa buku Yevgenia. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian bab 3 dengan judul Spekulan dan Pelacur. Bab ini membahas beberapa poin penting, terutama mengenai nasihat hidup dan perbedaan profesi. Yang pertama, dengan judul Nasihat Paling Baik atau Paling Buruk. Penulis menyadari bahwa sebagian besar nasihat yang ia terima hanyalah kata-kata yang numpang lewat, dan ia bersyukur tidak mengikuti semuanya. Yang menarik, nasihat paling signifikan dalam hidupnya justru dianggap buruk. Menurut pemahaman konvensional, nasihat tersebut adalah memilih profesi yang scalable, dapat diperbesar dampaknya. Pelajaran di sini adalah bahwa nasihat paling berpengaruh bisa datang dari sumber tak terduga atau bahkan terlihat eksentrik, tetapi secara radikal mengubah cara pandang kita. Lalu, perjalanan ke pedalaman mediokristan, pembedaan profesi. Poin paling utama dari bab ini adalah memahami perbedaan antara profesi scalable dan non-scalable. Profesi non-scalable adalah mediokristan, yaitu pendapatan terbatas oleh waktu dan usaha. Kita terikat pada gravitasi dan hal-hal yang rutin, jelas, dan dapat diramalkan. Contohnya tukang cukur, dokter gigi, dan pelacur, seperti judul babnya. Profesi scalable adalah ekstremistan, yaitu potensi pendapatan tidak terbatas. Penghasilan dapat meledak karena Black Swan. Contohnya penulis, spekulan, atau trader. Mediokristan adalah tempat di mana mustahil ada kejutan Black Swan yang dominan. Sementara ekstremistan adalah tempat kita tunduk pada tirani, hal-hal yang tunggal, kebetulan, dan tidak dapat diramalkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.